Dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai di bawah atap rumahnya sendiri, membuat dunia Irma seolah runtuh dalam semalam. Siapa sangka, adik kandung yang ia besarkan dengan kasih sayang, dan suami yang ia layani dengan penuh pengabdian, justru menjalin hubungan gelap di balik aroma harum masakannya. Namun, Irma bukanlah wanita yang akan hancur dalam air mata. Ia memilih bangkit dari puing-puing pengkhianatan, meninggalkan kemewahan yang palsu, dan mengubah rasa sakitnya menjadi bumbu rahasia dalam setiap hidangan yang ia ciptakan. Kini, Irma siap membuktikan bahwa kemandirian dan kesuksesan di dunia kuliner adalah pembalasan yang paling elegan untuk membungkam mereka yang pernah meremehkannya. Akankah Randy dan Rachel berlutut memohon maaf saat melihat Irma bersinar di puncak kejayaannya? Sebelum kita lanjut ke kisah perjuangan Irma yang semakin dramatis, saya ingin menyapa Anda semua. Dari kota manakah Anda berasal saat menonton cerita ini? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden dapur seolah menjadi saksi bisu atas dedikasi Irma yang tak pernah surut. Di atas meja makan yang tertata rapi, aroma harum nasi lemak dengan sambal ikan bilis yang dimasak perlahan mulai memenuhi ruangan, menciptakan harmoni aroma yang seharusnya mampu membangkitkan selera siapapun. Irma, dengan celemek yang masih terikat di pinggangnya, sesekali merapikan letak piring dan gelas, memastikan segala sesuatunya tampak sempurna untuk menyambut suaminya, Randy. Namun waktu terus bergulir, dan jam dinding telah menunjukkan pukul 8 pagi, sementara kursi di hadapannya masih tetap kosong dan dingin. Hening yang tercipta di ruangan itu terasa begitu mencekam, kontras dengan gemuruh harapan yang selalu ia pupuk setiap harinya. Irma menarik nafas panjang, mencoba mengusir rasa hampa yang mulai merayap di dadanya, sebuah perasaan yang belakangan ini menjadi teman setianya dalam kesendirian yang ironis di tengah status pernikahan. Tak lama kemudian, langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari arah tangga. Randy muncul dengan setelan jas yang rapi, namun pandangannya terpaku sepenuhnya pada layar ponsel di tangannya. Tanpa sepatah kata sapaan, apalagi pujian untuk hidangan yang telah disiapkan dengan penuh cinta, Randy hanya melewati meja makan itu begitu saja. "Mas, sarapan dulu sebentar, aku sudah buatkan kesukaanmu," ucap Irma dengan suara yang sedikit bergetar, berusaha menahan kekecewaan. Namun Randy hanya menyahut dingin tanpa menoleh, mengatakan bahwa ia sudah terlambat untuk rapat penting dan akan makan di kantor saja. Pintu depan tertutup dengan dentuman pelan, meninggalkan Irma terpaku di tengah dapur yang megah, namun terasa seperti penjara tak kasat mata. Ia menatap piring-piring yang masih mengepulkan uap panas itu dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa di rumah ini, keberadaannya tak lebih dari sekedar perabot yang berfungsi, namun tidak pernah benar-benar dilihat. Rasa hampa itu kian nyata, seolah-olah seluruh bumbu yang ia gunakan tak pernah cukup kuat untuk meruntuhkan tembok dingin yang dibangun Randy di antara mereka. Kepulan uap dari nasi lemak yang mulai mendingin itu seolah membawa terbang sisa-sisa semangat Irma yang tersisa pagi itu, menyisakan kesunyian yang semakin menyesakkan dada. Ia perlahan duduk di kursi kayu yang keras, menatap nanar pada piring Randy yang masih bersih mengilat, seolah mengejek usaha kerasnya yang berakhir sia-sia. Namun, lamunan sedihnya terpecah saat pintu depan kembali terbuka dengan kasar, diiringi suara tawarannya yang sangat ia kenal. Rachel melangkah masuk dengan gaya energik, membawa koper besar dan tas-tas belanjaan yang memenuhi lengannya, seolah membawa badai keceriaan yang dipaksakan ke dalam rumah yang sedang berduka itu. Sebagai adik bungsu yang baru saja menyelesaikan studinya, Rachel memang selalu menjadi pusat perhatian, dan kedatangannya kali ini adalah untuk menumpang tinggal sementara waktu sampai ia mendapatkan pekerjaan tetap di kota ini. Irma segera menghapus jejak air mata di sudut matanya, berusaha memasang topeng ketegaran demi menyambut sang adik dengan pelukan hangat yang tulus. Rachel tampak begitu bercahaya, menceritakan petualangannya selama di kampus dengan menggebu-gebu, tanpa menyadari bahwa kakaknya sedang berjuang melawan badai batin yang hebat. "Kak, rumah ini besar sekali. Mas Randy pasti sangat mengajanjanmu ya?" tanya Rachel sambil mencicipi sambal ikan bilis langsung dari piring dengan jemarinya. Sebuah tindakan impulsif yang biasanya membuat Irma tersenyum.
Namun kali ini terasa seperti duri kecil yang menyentuh luka. Irma hanya mampu tersenyum tipis, mengangguk pelan sambil membantu merapikan barang-barang Rachel yang berhamburan di lantai ruang tamu. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam dengan warna jingga yang melankolis, Randy pulang jauh lebih awal dari biasanya, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Anehnya, wajah kaku yang ia tunjukkan tadi pagi mendadak cair saat melihat Rachel sedang duduk bersantai di sofa ruang tengah. Irma memperhatikan dari balik pintu dapur, bagaimana suaminya memberikan senyuman lebar yang sudah lama hilang dari radar pernikahannya. Sebuah keramahan yang terasa begitu kontras dengan kedinginan yang ia terima saat sarapan tadi. Ada sesuatu yang bergetar di hati Irma, bukan sekadar rasa cemburu, melainkan sebuah firasat samar yang belum sanggup ia definisikan. Sebuah keraguan yang mulai merayap di sela-sela kasih sayangnya sebagai seorang kakak. Firasat yang samar itu perlahan mengkristal menjadi sebuah beban yang terasa berat di pundak Irma, terutama saat ia melihat bagaimana suaminya menawarkan bantuan untuk membawakan koper Rachel ke kamar tamu di lantai atas. Ruang makan yang tadi pagi terasa membeku, kini mendadak bising oleh obrolan ringan antara Randy dan adik iparnya, sementara Irma seolah menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ia memutuskan untuk kembali ke dapur, tempat di mana ia merasa paling berkuasa, meskipun hatinya sedang porak-poranda oleh kontrasnya sikap Randy yang kini tampak begitu hangat dan penuh perhatian. Irma mencoba mengalihkan kegelisahan itu dengan menyiapkan makan malam yang lebih istimewa, memotong sayuran dengan presisi yang tajam, seolah setiap irisan itu mampu membuang rasa sesak yang menghimpit pernafasannya. Malam pun tiba, menyelimuti rumah megah itu dengan atmosfer yang berbeda dari biasanya, di mana meja makan kini tak lagi menyisakan kursi kosong yang dingin. Rachel duduk dengan penuh percaya diri di sebelah Randy, terus bercerita tentang impian-impian besarnya setelah lulus kuliah, sementara Randy mendengarkan dengan tatapan yang sulit diartikan oleh Irma. Ada binar di mata suaminya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia lihat, sebuah ketertarikan yang melampaui sekadar basa-basi keluarga. Irma hanya bisa terdiam, sesekali menyendokkan nasi ke piringnya sendiri tanpa benar-benar merasakannya, karena lidahnya seolah mati rasa oleh kecurigaan yang mulai tumbuh subur. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah keramahan seorang kakak ipar kepada adiknya. Namun setiap kali jemari Randy secara tidak sengaja bersentuhan dengan tangan Rachel saat mengoper piring, jantung Irma berdegup kencang karena rasa tidak nyaman. Setelah makan malam usai, Irma berdiri di dekat jendela dapur, menatap bayangan dirinya yang terpantul di kaca yang gelap, menyadari betapa pucat wajahnya belakangan ini. Ia telah memberikan segalanya untuk pernikahan ini. Waktunya, mimpinya di dunia kuliner yang ia tunda demi mengurus rumah, hingga seluruh cintanya yang tanpa syarat. Namun malam ini, kebahagiaan yang terpancar dari interaksi Randy dan Rachel justru membuatnya merasa semakin terasing dan kecil. Ia merasa seperti debu di sudut ruangan yang indah. Ada, namun diabaikan. Terlihat, tapi tak dianggap penting. Saat ia mematikan lampu dapur dan berjalan menuju kamar, ia melewati ruang tengah dan melihat Randy masih terjaga, menyesap kopi yang dibuatkan oleh Rachel, bukan olehnya. Kesadaran itu menghantamnya telak. Ada sebuah pergeseran halus yang mulai terjadi di bawah atap rumah mereka. Sebuah retakan kecil yang jika dibiarkan, akan meruntuhkan seluruh fondasi hidup yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Irma memejamkan mata di balik pintu kamar, berdoa agar kecemasannya hanyalah bunga tidur yang akan hilang saat fajar menyingsing esok hari. Doa yang dipanjatkan Irma di balik pintu kamar itu seolah menguap begitu saja saat fajar menyingsing, digantikan oleh realitas yang semakin menyudutkan perasaannya sebagai seorang istri. Pagi itu ia sengaja bangun lebih awal, berharap bisa merebut kembali momen intim di meja makan sebelum kesibukan dunia luar merenggut perhatian suaminya lagi. Namun pemandangan di garasi justru menghentikan langkahnya. Randy sudah memanaskan mesin mobil dengan Rachel yang duduk manis di kursi penumpang depan, mengenakan pakaian kerja baru yang tampak sangat modis. Senyum lebar terpancar dari wajah adik bungsunya itu. Sementara Randy terlihat begitu antusias menjelaskan rute jalanan kota yang padat. Sebuah pemandangan yang membuat dada Irma terasa seperti diremas kuat oleh tangan tak kasat mata. "Mas, kamu berangkat sepagi ini? Aku baru saja mau menyiapkan bekal untukmu," sapa Irma dengan nada serak. Berdiri di ambang pintu rumah yang megah namun terasa sunyi.
Randy hanya menurunkan kaca jendela sedikit, menatap Irma sekilas dengan eksposisi wajah yang datar, seolah keberadaan istrinya hanyalah gangguan kecil di tengah jadwalnya yang padat. Ia beralasan bahwa Rachel harus segera sampai ke lokasi wawancara kerja pertamanya, dan ia tidak ingin adiknya itu terlambat sedikit pun. Mobil pun meluncur mulus meninggalkan halaman rumah, menyisakan kepulan asap tipis dan rasa pahit yang tertinggal di lidah Irma, lebih pahit dari kopi paling pekat yang pernah ia seduh. Sepanjang hari, rumah itu terasa seperti gua yang kosong, meskipun cahaya matahari masuk dengan bebas melalui jendela-jendela besar. Irma mencoba menenggelamkan diri dalam hobinya, bereksperimen dengan bumbu-bumbu dapur, namun fokusnya terus terpecah oleh bayangan parfum yang tertinggal di udara saat Rachel lewat tadi. Ia memutuskan untuk membersihkan mobil cadangan yang jarang digunakan, namun secara tidak sengaja, jemarinya menyentuh sebuah botol kecil yang terselip di antara celah kursi penumpang, botol parfum milik Rachel dengan aroma vanila yang sangat tajam. Penemuan itu seharusnya biasa saja, mengingat Rachel memang mengantar Rachel. Namun botol itu terbuka dan isinya tumpah sedikit, seolah-olah ada interaksi yang terburu-buru atau ceroboh di dalam kabin mobil tersebut. Ketidaknyamanan itu semakin memuncak saat Irma mencoba menghubungi ponsel Randy untuk menanyakan kapan ia akan pulang. Namun panggilannya selalu dialihkan ke pesan suara. Biasanya, sesibuk apapun Randy, ia akan mengirimkan pesan singkat. Tetapi hari ini, kabarnya hilang di telan bumi. Di sisi lain, Rachel juga tidak bisa dihubungi, membuat spekulasi liar mulai menari-nari di benak Irma yang sudah cukup lelah. Ia mencoba menepis pikiran buruk itu, mengingatkan dirinya sendiri bahwa Rachel adalah darah dagingnya sendiri, adik yang ia besarkan dengan kasih sayang setelah orang tua mereka tiada. Tidak mungkin Rachel akan menusuknya dari belakang, dan tidak mungkin Randy sekeji itu mengkhianati janji suci mereka. Namun, saat jam menunjukkan pukul 10 malam dan keduanya belum juga menampakkan batang hidung, Irma hanya bisa duduk di ruang tamu yang gelap tanpa menyalakan lampu. Ia membiarkan kegelapan menyelimutinya, merenungkan setiap perubahan kecil yang terjadi sejak Rachel menginjakkan kaki di rumah ini. Apakah ini hanya kecurigaan yang berlebihan, ataukah ia memang sedang menyaksikan awal dari keruntuhan istananya sendiri? Irma menyadari bahwa rutinitas tenangnya kini telah berubah menjadi penantian yang menyiksa, memaksanya untuk bertindak lebih jauh daripada sekedar menjadi istri yang patuh di balik meja makan. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar jangkauan pandangannya, demi menyelamatkan apa yang tersisa dari martabat dan hatinya yang mulai retak. Kegelapan yang menyelimuti ruang tamu itu seolah menjadi cermin dari labirin pikiran Irma yang kian rumit dan tak berujung. Suara jarum jam dinding terdengar seperti dentuman palu yang menghakimi keraguannya, hingga akhirnya sorot lampu mobil membelah malam, menandakan kepulangan dua orang yang paling ia sayangi sekaligus ia waspadai. Irma tidak beranjak dari kursinya. Ia membiarkan dirinya tetap tersembunyi di balik bayang-bayang, memerhatikan bagaimana Randy dan Rachel melangkah masuk dengan sisa-sisa tawa yang tertahan di tenggorokan mereka. Mereka tampak begitu serasi dalam kelelahan yang tampak menyenangkan, sebuah pemandangan yang membuat ulu hati Irma terasa perih seperti tersiram cuka. Saat lampu utama dinyalakan, keterkejutan nampak jelas di wajah Randy, namun dengan cepat ia memasang topeng kewibawaannya yang dingin, sementara Rachel hanya menunduk sambil memainkan ujung kemeja kerjanya. "Kenapa belum tidur? Ini sudah larut sekali," tegur Randy dengan nada yang lebih mirip instruksi daripada perhatian seorang suami. Irma bangkit perlahan, matanya menatap tajam pada botol parfum yang tadi ia temukan. Namun ia memilih untuk menyimpan amunisi itu di dalam saku daster yang ia kenakan. Ia hanya bertanya dengan tenang, kemana saja mereka pergi hingga larut malam begini, sementara wawancara kerja Rachel seharusnya sudah selesai sejak siang hari. Rachel menjawab dengan gugup bahwa mereka merayakan keberhasilannya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan properti besar, dan Randy mengajaknya makan malam untuk memberikan selamat sebagai bentuk dukungan keluarga. Alasan itu terdengar logis, namun ada getaran di suara Rachel yang tidak bisa membohongi insting seorang kakak yang telah mengenalnya sejak kecil. Keesokan harinya, rutinitas Irma berubah secara drastis, dari seorang ibu rumah tangga yang pasif menjadi pengamat yang jeli dan teliti. Ia tidak lagi menghabiskan waktu hanya dengan meratapi nasib di depan kompor,
melainkan mulai menyusun strategi untuk mencari kebenaran yang tersembunyi di balik tirai pernikahan mereka. Saat Randy sedang mandi, Irma dengan tangan gemetar memberanikan diri untuk memeriksa saku jas suaminya. Sesuatu yang selama bertahun-tahun dianggapnya sebagai pelanggaran privasi yang tabu. Namun situasi darurat menuntut tindakan luar biasa. Dan benar saja, ia menemukan sebuah struk pembelian dari sebuah butik perhiasan mewah di pusat kota. Tanggal dan jam yang tertera pada struk itu bertepatan dengan waktu saat Randy mengaku sedang berada di rapat internal kantornya 3 hari yang lalu. Hati Irma mencelos. Ia tahu betul bahwa tidak ada perhiasan baru yang sampai ke tangannya dalam hitungan bulan, bahkan tahun. Kecurigaan itu semakin menguat ketika ia masuk ke kamar Rachel untuk menaruh tumpukan baju bersih, dan matanya secara tidak sengaja menangkap sebuah kotak beludru merah yang disembunyikan di bawah bantal. Dengan napas yang memburu, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk inisial huruf R. Inisial yang bisa berarti Rachel, namun juga bisa berarti Randy. Irma merasa dunianya seolah berputar hebat. Namun, ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri tegak, menelan bulat-bulat rasa mual yang muncul karena dikhianati oleh 2 orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Konflik batin ini memaksanya untuk bertindak lebih jauh dari sekadar mencari bukti fisik yang berserakan. Ia memutuskan untuk mendaftarkan diri secara impulsif pada sebuah kursus kuliner tingkat lanjut yang lokasinya berdekatan dengan kantor Randy. Sebuah langkah yang ia ambil bukan hanya untuk mengasah bakatnya, tetapi juga sebagai alasan untuk berada di area yang sama dengan suaminya tanpa menimbulkan kecurigaan. Di tempat kursus itulah ia mulai bertemu dengan orang-orang baru yang tidak mengenal latar belakangnya, termasuk seorang asisten instruktur bernama Harry yang sempat memperhatikannya karena teknik memotongnya yang penuh emosi. Irma menyadari bahwa fokusnya kini terbelah antara rasa sakit hati yang mendalam dan gairah memasak yang mulai bangkit kembali dari tidur panjangnya. Setiap irisan bawang dan setiap tumisan bumbu kini menjadi cara Irma untuk melampiaskan kemarahan yang tidak bisa ia teriakkan di rumah. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban yang hanya menunggu di meja makan. Ia harus menjadi subjek dalam ceritanya sendiri. Namun, keraguan tetap muncul di sela-sela logikanya. Apakah ia siap menghadapi kenyataan pahit jika dugaannya benar? Apakah ia sanggup melihat adik kandungnya sendiri sebagai musuh dalam selimut? Dilema itu terus menghantui setiap langkahnya menuju dapur kursus, menciptakan ketegangan yang semakin memuncak setiap kali ia pulang ke rumah dan melihat Randy serta Rachel bersikap seolah-olah tidak ada rahasia besar yang sedang mereka simpan rapat-rapat. Ketegangan yang memuncak di dalam dada Irma seolah menemukan muaranya pada kotak beludru merah yang masih terasa hangat dalam genggamannya, sebuah bukti bisu yang seakan berteriak tentang pengkhianatan di bawah atap rumahnya sendiri. Ia berdiri terpaku di tengah kamar Rachel, menghirup aroma vanila yang memenuhi ruangan itu, aroma yang kini terasa memuakan, bukan lagi manis seperti kenangan masa kecil mereka saat berbagi permen di teras rumah lama. Irma hampir saja melabrak adiknya saat itu juga ketika mendengar deru mesin mobil Randy memasuki halaman. Namun, sebuah kekuatan aneh dari dalam dirinya membisikkan kata sabar. Ia belum siap jika harus hancur berkeping-keping tanpa rencana cadangan. Dengan tangan gemetar, ia mengembalikan kotak itu ke tempat asalnya di bawah bantal, merapikan spray dengan ketelitian seorang profesional, lalu melangkah keluar seolah-olah ia hanya baru saja selesai menjalankan tugas rutin sebagai seorang kakak yang perhatian. Malam itu, meja makan terasa seperti panggung sandiwara yang melelahkan bagi Irma, di mana setiap denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti lonceng peringatan. Ia memperhatikan bagaimana Rachel mengenakan syal tinggi yang menutupi lehernya, sebuah upaya canggung untuk menyembunyikan sesuatu yang seharusnya menjadi kebanggaannya jika itu berasal dari hasil keringat sendiri. Randy, di sisi lain, tampak jauh lebih tenang, bahkan terlalu tenang, saat ia bercerita tentang proyek properti baru yang sedang ia kerjakan di pinggiran kota. Irma hanya menanggapi dengan anggukan singkat. Pikirannya justru melayang ke tempat kursus kuliner, teringat pada instruktur bernama Harry yang memujinya karena mampu menciptakan rasa yang mendalam hanya dari bahan-bahan sederhana. Kontras antara dukungan tulus dari orang asing dan pengabaian sistematis dari suaminya sendiri membuat Irma mulai meragukan logika yang selama ini ia agungkan, bahwa kesetiaan buta adalah kunci kebahagiaan rumah tangga. Keesokan harinya, Irma memutuskan untuk tidak lagi menjadi bayangan yang hanya menunggu di rumah. Ia memilih untuk membuntuti mobil Randy setelah mengantarkan Rachel ke kantor barunya. Dengan mobil sewaan yang ia pesan secara daring, ia menjaga jarak aman,
mengikuti sedan hitam suaminya yang meluncur bukan menuju gedung perkantoran pusat, melainkan ke sebuah kawasan kafe elit yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan mahoni. Dari kejauhan, dengan kacamata hitam yang menutupi matanya yang sembab, Irma melihat Randy turun dan memesan meja di sudut paling privat. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti, dan sosok wanita dengan gaun bunga-bunga yang sangat Irma kenal turun dengan langkah anggun. Itu Rachel. Mereka bertemu di jam kerja, di tempat yang jauh dari jangkauan kenalan mereka, saling melempar senyum yang tidak pernah ditujukan untuk Irma. Pemandangan itu membuat dunia di sekitar Irma seolah kehilangan warnanya. Namun ia menolak untuk ambruk di balik kemudi. Ia mengambil ponselnya, mengabadikan momen saat Randy mengusap lembut pipi Rachel, sebuah gestur yang selama ini hanya menjadi miliknya dalam kenangan tahun-tahun pertama pernikahan mereka. Setiap jepretan kamera terasa seperti luka baru, namun juga menjadi fondasi bagi kekuatan yang mulai terbangun di dalam jiwanya. Ia tidak lagi merasa seperti istri yang malang, melainkan seperti seorang prajurit yang sedang mengumpulkan intelijen sebelum melancarkan serangan balik yang mematikan. Rasa sakit itu kini bermutasi menjadi ambisi. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk selamat dari badai ini adalah dengan memiliki dunianya sendiri yang tidak bisa dihancurkan oleh mereka. Sore harinya Irma kembali ke tempat kursus dengan energi yang berbeda. Sebuah intensitas yang bahkan membuat Harry tertegun saat melihat cara Irma mengolah bumbu rendang dengan teknik yang sangat tradisional namun presisi. Masakanmu hari ini rasanya sangat... Jujur Irma, ada kemarahan tapi juga ada tekad di dalamnya. Komentar Harry sambil mencicipi saus yang baru saja diaduk Irma. Kalimat itu menghantam Irma tepat di jantungnya. Selama ini tidak ada yang benar-benar mendengar suaranya melalui masakan, kecuali pria asing ini. Harry kemudian menawarkan sebuah peluang kecil, yaitu membantu mengelola bagian bumbu di catering miliknya yang sedang berkembang pesat. Tawaran itu adalah sekoci penyelamat yang tidak pernah Irma sangka akan datang secepat ini. Irma pulang ke rumah dengan wajah yang jauh lebih cerah, sebuah perubahan yang justru membuat Randy tampak sedikit gelisah. Saat makan malam, Randy mencoba bertanya mengapa Irma tampak begitu bersemangat belakangan ini. Namun Irma hanya menjawab singkat, bahwa ia menemukan kegembiraan baru dalam memasak. Ia bahkan berani menatap langsung ke mata Rachel, memperhatikan bagaimana adiknya itu tampak tidak nyaman dengan kepercayaan diri baru yang terpancar dari sang kakak. Irma tahu, rahasia itu belum sepenuhnya terbuka di depan umum, namun ia sudah memegang kunci gerbangnya. Ia mulai menyusun rencana keuangan secara diam-diam, memindahkan sisa tabungan pribadinya ke rekening baru yang tidak diketahui Randy, dan menyiapkan diri untuk hari di mana ia tidak lagi membutuhkan atap rumah ini untuk merasa aman. Pertempuran batin antara rasa sayang pada adik dan harga diri sebagai seorang wanita kini mulai bergeser menjadi perhitungan matematis yang dingin. Irma tidak ingin sekedar menang dalam perdebatan, ia ingin menang dalam kehidupan. Ia mulai membayangkan sebuah restoran kecil di mana ia bisa berdiri tegak tanpa bayang-bayang Randy, tempat di mana setiap hidangan yang ia sajikan adalah representasi dari kebangkitannya. Namun, tantangan terbesar masih menanti. Bagaimana ia akan menghadapi konfrontasi besar yang pasti akan terjadi ketika bukti-bukti di ponselnya akhirnya dibentangkan di depan wajah mereka. Perhitungan matematis yang dingin itu mulai merasuk ke dalam setiap sendi kehidupan Irma, menggantikan kehangatan seorang istri yang dulu selalu menyambut suaminya dengan senyum tulus di ambang pintu. Ia menyadari bahwa setiap detik yang ia habiskan di rumah ini adalah bagian dari sandiwara besar yang harus ia mainkan dengan sempurna hingga bidak catur terakhirnya siap digerakkan. Pagi itu, saat Randy sibuk merapikan dasinya di depan cermin besar di kamar mereka, Irma hanya memperhatikan pantulan punggung suaminya dengan tatapan yang kosong namun tajam, menyimpan rapat-rapat ribuan foto digital di dalam folder tersembunyi di ponselnya. Tidak ada lagi keinginan untuk membetulkan simpul dasi itu, atau sekedar memberikan kecupan perpisahan sebelum bekerja. Irma lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan daftar inventaris bahan makanan yang mulai ia susun untuk proyek catering kecil bersama Harry. Keheningan di antara mereka kini bukan lagi bentuk kedamaian, melainkan tembok tebal yang sengaja dibangun Irma untuk melindungi sisa-sisa harga dirinya yang masih tersisa. Saat ia turun ke lantai bawah, ia mendapati Rachel sedang asyik mematut diri di depan cermin ruang tamu,
mengenakan kalung berinisial R yang kini sudah terang-terangan melingkar di leher jenjangnya. "Bagus sekali kalungnya, Rachel. Hadiah dari seseorang yang spesial?" Tanya Irma dengan nada datar yang sulit dibaca, sambil terus berjalan menuju dapur untuk menyeduh teh hijaunya. Rachel tampak tersentak. Jemarinya refleks menutupi liontin itu seolah-olah benda logam itu bisa membakar kulitnya. Dengan suara agak terbata, ia berdalih bahwa itu adalah hadiah untuk dirinya sendiri dari gaji pertama yang ia terima. Sebuah kebohongan yang membuat Irma ingin tertawa sekaligus merasa mual di saat yang bersamaan. Irma memutuskan untuk membawa kegelisahan itu ke tempat yang paling ia percayai, dapur catering milik Harry. Di sana, di tengah kepulan asap kaldu yang gurih dan kesibukan para staf menyiapkan pesanan, Irma merasa benar-benar hidup dan dihargai, bukan karena statusnya sebagai istri seseorang, melainkan karena kemampuannya meramu rasa. Harry dengan ketajaman instingnya sebagai pengusaha kuliner, memperhatikan bagaimana Irma memotong bumbu dengan kecepatan yang luar biasa, seolah sedang melepaskan beban berat dari pikirannya. Pria itu mendekat, menawarkan segelas air putih hangat dan sebuah saran yang mengubah perspektif Irma. Harry menceritakan bagaimana ia dulu juga memulai bisnis ini dari sebuah kegagalan besar, dan menekankan bahwa kesuksesan terbaik adalah ketika seseorang mampu mengubah rasa sakit menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati banyak orang. Kalimat Harry itu bergema di kepala Irma sepanjang perjalanan pulang, memberinya kekuatan untuk mulai merencanakan langkah keluar yang lebih konkret. Ia mulai mencari informasi mengenai prosedur hukum perceraian tanpa diketahui oleh siapapun, bahkan oleh Rachel sekalipun, yang biasanya selalu ingin tahu urusan pribadinya. Di rumah, ia mulai mengemasi barang-barang berharganya sedikit demi sedikit, perhiasan peninggalan ibunya, dokumen penting, dan peralatan masak kesayangannya, dan menitipkannya di gudang catering Harry dengan alasan rumahnya sedang dalam perbaikan kecil. Setiap barang yang keluar dari rumah itu terasa seperti satu langkah menuju kemerdekaan yang selama ini ia idam-idamkan di balik bayang-bayang Randy. Namun komplikasi baru muncul ketika suatu malam, Randy tiba-tiba bersikap sangat manis, membawakannya sebuket bunga dan mengajaknya makan malam romantis di luar, seolah ingin menghapus jejak-jejak kedinginan yang ia tebar selama ini. Irma tahu ini hanyalah taktik untuk meredam kecurigaannya, atau mungkin bentuk rasa bersalah yang sesaat. Namun ia tetap setuju untuk pergi, ingin melihat sejauh mana suaminya bisa bersandiwara. Di restoran mewah itu, Randy menggenggam tangan Irma dan berbicara tentang rencana liburan mereka berdua ke luar negeri. Sementara ponsel Randy yang tergeletak di atas meja terus bergetar karena pesan masuk yang disembunyikan. Irma hanya tersenyum tipis, matanya menatap tajam ke arah ponsel itu, menyadari bahwa di balik kata-kata manis Randy, ada pengkhianatan yang sedang berdenyut kencang, menunggu untuk meledak. Rasa ragu sempat melintas di hati Irma. Apakah ia harus memberikan kesempatan kedua jika Randy benar-benar menyesal? Namun, keraguan itu sirna seketika saat ia pulang dan melihat Rachel sedang menunggu di ruang tengah dengan mata sembab, menatap Randy dengan tatapan menuntut yang penuh emosi. Adegan tanpa suara itu, di mana Randy memberikan isyarat rahasia kepada Rachel agar tetap tenang, menjadi jawaban final bagi Irma. Logikanya kini menang telak atas hatinya yang hancur. Ia menyadari bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang aman bagi jiwanya, dan orang-orang di dalamnya adalah racun yang harus segera ia buang dari hidupnya. Dengan langkah pasti, ia masuk ke kamar dan mengunci pintu, membiarkan mereka berdua terjebak dalam jaring kebohongan yang mereka tenun sendiri. Sementara ia mulai menuliskan rencana untuk konfrontasi besar yang akan segera meruntuhkan segalanya. Kegelapan kamar itu seolah memberikan ruang bagi Irma untuk menyusun setiap kepinginan jana yang akan menjadi senjata pamungkasnya dalam menghadapi badai pengkhianatan ini. Ia memutuskan bahwa panggung publik bukanlah gaya yang ia inginkan, karena martabatnya terlalu berharga untuk diseret ke dalam drama yang memalukan. Sebaliknya, ia akan membiarkan kebenaran terungkap dengan cara yang paling elegan, namun menghancurkan bagi mereka berdua. Pagi harinya, Irma sengaja meninggalkan ponselnya dalam keadaan tidak terkunci di meja rias, sengaja memancing rasa ingin tahu Rachel yang belakangan ini sering mencuri pandang ke arah aktivitas pribadinya. Benar saja, melalui pantulan cermin dari balik pintu yang sedikit terbuka, Irma melihat adiknya itu dengan cepat menyambar ponsel tersebut. Jemarinya menari di atas layar dengan raut wajah yang perlahan berubah pucat pasi saat melihat foto-foto pertemuan rahasia di kafe tempo hari.
Irma melangkah masuk dengan tenang, membuat Rachel tersentak hingga ponsel itu hampir terlepas dari tangannya yang gemetar hebat. "Apakah ada sesuatu yang menarik di sana, Rachel?" tanya Irma dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki ketajaman yang mampu menembus pertahanan apapun. Rachel tidak bisa berkata-kata. Lidahnya keluh saat menyadari bahwa selama ini kakaknya bukanlah sosok yang lemah dan buta seperti yang ia bayangkan. Di saat yang bersamaan, Randy muncul di ambang pintu, menatap bingung pada suasana tegang yang menyelimuti kedua wanita itu tanpa menyadari bahwa rahasia besarnya telah berada di ujung tanduk. Irma menatap suaminya dengan pandangan yang penuh dengan kekecewaan yang mendalam, sebuah tatapan yang membuat Randy merasa kecil dan tidak berarti di bawah sorot mata istrinya yang kini tampak begitu berwibawa. Logika Irma kini bekerja dengan kecepatan penuh, mengesampingkan sisa-sisa rasa sayang yang sempat menghambat langkahnya kemarin malam. Ia tidak memberikan ruang bagi mereka untuk membela diri dengan kebohongan-kebohongan baru yang basi. Dengan gerakan yang sangat terukur, Irma mengambil kembali ponselnya dan berjalan menuju ruang tengah, mengisyaratkan agar mereka berdua mengikutinya untuk sebuah pembicaraan yang akan mengubah garis hidup mereka selamanya. Ia tahu bahwa momen ini adalah titik di mana ia harus memilih antara terus bertahan dalam kepura-puraan atau memerdekakan dirinya sendiri untuk mengejar mimpi besarnya di dunia kuliner. Udara di rumah itu terasa semakin berat, seolah dinding-dindingnya pun mendesak mereka untuk segera mengakhiri sandiwara yang melelahkan ini. Udara yang semakin berat itu seolah membeku saat Irma meletakkan ponselnya di atas meja marmer dengan dentingan yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Randy melangkah maju, mencoba meraih jemari Irma dengan raut wajah yang dipaksakan tampak cemas. Namun Irma dengan tangkas menarik tangannya menjauh, seolah-olah sentuhan itu adalah bara api yang menyakitkan. "Cukup, Mas. Jangan katakan apapun yang akan membuatmu terlihat semakin menyedihkan di mataku," desis Irma. Suaranya rendah namun penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Rachel yang berdiri di sudut ruangan mulai terisak. Sebuah tangisan yang bagi Irma kini terdengar seperti simfoni kepalsuan yang sudah terlalu sering ia dengar dalam beberapa pekan terakhir. Ketegangan mencapai puncaknya saat Randy, alih-alih memohon ampun, justru mulai mengeaspan suaranya dan membela diri dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ia menuduh Irma terlalu sibuk dengan urusan dapur dan tempat kursusnya hingga mengabaikan kebutuhan emosionalnya sebagai seorang suami, sebuah pemutarbalikan fakta yang membuat Irma hanya bisa tersenyum getir. Irma menyadari bahwa logika suaminya sudah benar-benar tertutup oleh egonya sendiri, sementara Rachel hanya bisa tertunduk lesu tanpa berani menatap mata kakaknya yang kini tampak begitu berkobar. Di titik ini, Irma merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ia tidak perlu lagi merasa bersalah atas kegagalan pernikahan ini, karena pengkhianatan itu sudah dilakukan secara sadar oleh mereka berdua. Dengan gerakan yang sangat tenang, Irma mengambil tas kecilnya yang sudah ia siapkan sebelumnya, berisi dokumen-dokumen penting yang akan menjadi tiket kebebasannya. Ia menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya, bukan dengan kebencian yang meledak-ledak, melainkan dengan rasa kasihan yang mendalam bagi mereka yang tega menghancurkan ikatan darah demi kesenangan sesaat. Irma menyadari bahwa inilah saatnya bagi dia untuk melangkah keluar dari bayang-bayang rumah yang selama ini ia anggap istana, menuju dunia luar yang kini menantinya dengan aroma bumbu dan peluang kuliner yang lebih menjanjikan. Keputusan sulit itu telah diambil, dan kini ia siap menghadapi konsekuensi apapun demi mendapatkan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Langkah Irma yang mantap menuju pintu depan menciptakan gema sepatu yang seolah memutus setiap helai benang kesetiaan yang pernah ia rajut dengan penuh kesabaran selama bertahun-tahun. Randy terpaku di tengah ruangan. Wajahnya memucat saat menyadari bahwa ancaman istrinya kali ini bukanlah sekadar gertakan emosional, melainkan sebuah pernyataan kemerdekaan yang mutlak. Ia mencoba mengejar, memanggil nama Irma dengan suara yang mulai serak oleh kepanikan. Namun langkahnya terhenti saat melihat sorot mata Irma yang begitu dingin dan asing. Sebuah tatapan yang menegaskan bahwa pria itu kini tak lebih dari sekadar orang asing dalam hidupnya. Sementara itu, Rachel hanya terduduk lemas di sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa kemenangan semuanya atas perhatian Randy harus dibayar mahal dengan hancurnya ikatan persaudaraan yang tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Irma menutup pintu rumah itu dengan satu dentuman halus namun bermakna dalam, seolah mengunci rapat-rapat masa lalunya yang penuh dengan pengkhianatan dan kepura-puraan.
Ia menghirup udara malam yang segar, merasakan oksigen merasuk ke dalam paru-parunya dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bebas dan tanpa tekanan. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang, ia melangkah menuju mobil sewaan yang sudah menunggunya di ujung jalan, membawa satu tas kecil yang berisi seluruh masa depannya. Di dalam sana, tersimpan resep-resep warisan yang akan menjadi pondasi bagi kerajaan kuliner yang akan ia bangun dari nol, serta bukti-bukti hukum yang akan memastikan bahwa ia keluar dari pernikahan ini dengan kepala tegak. Sepanjang perjalanan menuju rumah kontrakan sederhana yang telah ia siapkan secara rahasia, Irma tidak meneteskan air mata sedikit pun. Rasa sakitnya telah bermutasi menjadi energi yang membakar semangatnya untuk membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ia mengeluarkan ponselnya, mengirimkan pesan singkat kepada Harry bahwa ia siap untuk mengambil tantangan mengelola dapur catering secara penuh mulai esok pagi. Balasan dari Harry datang hampir seketika. Sebuah kata penyemangat yang membuat Irma merasa bahwa semesta memang sedang berkonspirasi untuk membantunya bangkit dari keterpurukan. Malam itu, di dalam kamar kontrakannya yang masih berbau cat baru, Irma membentangkan buku catatannya di atas meja kayu yang kecil. Ia mulai merancang menu pertama yang akan ia perkenalkan ke publik. Sebuah hidangan yang tidak hanya mengandalkan kelezatan bumbu, tetapi juga membawa filosofi tentang ketegaran seorang wanita. Ia tahu bahwa konfrontasi tadi pagi hanyalah awal dari peperangan panjang di pengadilan. Namun, fokusnya kini telah beralih sepenuhnya pada aroma rempah dan gemerincing peralatan masak. Irma menyadari bahwa pengkhianatan Randy dan Rachel justru menjadi api yang mematangkan jiwanya, mengubahnya dari seorang istri yang terabaikan menjadi seorang pengusaha kuliner yang memiliki visi tajam dan tak tergoyahkan. Api semangat yang membakar jiwa Irma di malam pertamanya di kontrakan kecil itu bertransformasi menjadi kesibukan yang luar biasa saat fajar menyingsing di dapur catering milik Harry. Ia tiba sebelum matahari benar-benar naik, mengenakan seragam putih bersihnya dengan perasaan bangga yang selama ini terpendam di balik tembok rumah megah Randy. Harry menyambutnya dengan anggukan hormat, memberikan kendali penuh atas menu makan siang untuk sebuah korporasi besar yang menjadi klien tetap mereka. Irma tidak ingin sekedar menyajikan makanan yang mengenyangkan, ia ingin menyajikan sebuah cerita di setiap piringnya, sebuah perpaduan antara rempah tradisional yang kuat dan teknik presentasi modern yang memanjakan mata. Tantangan pertamanya adalah ayam bumbu kejujuran, sebuah resep yang ia modifikasi dengan menambahkan sentuhan kecombrang dan cabai hijau yang memberikan rasa segar sekaligus berani. Jari jemarinya menari dengan lincah di atas talenan, memotong bahan-bahan dengan kecepatan dan ketepatan yang mengagumkan para staf dapur lainnya. Di tengah hiruk-pikuk suara spatula yang beradu dengan wajan besar, Irma merasa beban pengkhianatan yang kemarin nyaris melumpuhkannya kini menguap bersama aroma sedap yang memenuhi ruangan. Setiap bulir keringat yang jatuh adalah bukti bahwa ia sedang menebus waktu-waktu yang terbuang saat hanya menjadi penonton di hidupnya sendiri. Namun di tengah kesibukan itu, ponsel Irma yang diletakkan di sudut meja kerja terus-menerus bergetar karena panggilan masuk dari Randy. Pria itu tampaknya baru menyadari bahwa kehilangan Irma berarti kehilangan pusat gravitasi dalam hidupnya. Tidak ada lagi yang menyiapkan segala kebutuhannya, tidak ada lagi kehangatan yang menyambutnya pulang, dan yang paling pahit, tidak ada lagi sosok yang bisa ia remehkan. Irma melirik sekilas ke layar ponselnya, melihat nama suaminya terpampang di sana. Namun ia memilih untuk membalikkan perangkat tersebut. Ia tidak ingin membiarkan suara Randy merusak komposisi rasa yang sedang ia bangun dengan susah payah di dalam kuali besarnya. Rachel pun tidak tinggal diam. Ia mengirimkan rentetan pesan singkat yang berisi permohonan maaf yang berbelit-belit, namun terselip nada ketakutan akan kehilangan reputasinya jika masalah ini sampai ke telinga keluarga besar. Irma hanya tersenyum tipis membaca pesan-pesan itu, menyadari bahwa adiknya lebih mengkhawatirkan pandangan orang lain daripada rasa sakit yang ia torehkan pada kakaknya. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali ke dalam lingkaran racun yang sama, dan fokus utamanya kini adalah memastikan pesanan catering ini berjalan dengan sempurna tanpa cacat sedikit pun. Saat waktu menunjukkan pukul 11 siang, ratusan kotak makan siang telah tertata rapi di dalam mobil pengantaran, siap untuk dikirimkan kepada para eksekutif yang menanti. Harry menghampiri Irma, mencicipi sedikit sisa bumbu yang tertinggal di wajan, dan matanya membelalak karena kejutan rasa yang begitu kaya dan seimbang. Irma, ini bukan sekedar makanan catering.
Ini adalah mahakarya, puji Harry dengan tulus. Sebuah pengakuan yang membuat Irma hampir menitikkan air mata karena haru. Pujian itu menjadi validasi bahwa keputusannya untuk pergi adalah langkah paling tepat yang pernah ia ambil dalam hidupnya. Di penghujung hari yang melelahkan namun memuaskan itu, sebuah berita mengejutkan datang melalui media sosial. Foto-foto masakan Irma mulai viral setelah salah satu klien mengunggahnya ke platform kuliner ternama. Kesuksesan instan ini tentu saja menarik perhatian banyak pihak, termasuk Randy yang kini mulai merasa terancam dengan kemandirian Irma yang melesat begitu cepat. Irma menyadari bahwa kesuksesannya akan menjadi bumerang bagi mereka yang meremehkannya, namun ia juga tahu bahwa tantangan yang lebih besar akan segera muncul saat proses perceraian dimulai secara resmi. Ia harus tetap tenang dan menjaga kualitas masakannya agar tidak goyah oleh drama yang mungkin sengaja diciptakan Randy untuk menjatuhkannya kembali. Taktik licik Randy mulai terendus ketika beberapa ulasan negatif palsu tiba-tiba membanjiri laman media sosial catering Harry, menyerang integritas masakan Irma dengan tuduhan yang tidak berdasar. Randy, yang merasa harga dirinya terinjak-injak oleh kemandirian sang istri, mencoba menggunakan pengaruh relasi bisnisnya untuk memboikot bahan baku utama yang biasa dipesan Irma dari pasar premium. Namun, pria itu meremehkan ketangguhan mental Irma yang kini telah teruji oleh api pengkhianatan. Irma justru melihat hambatan ini sebagai peluang untuk bereksperimen dengan bahan-bahan lokal yang lebih segar dan terjangkau, menciptakan cita rasa eksotisme desa yang justru semakin diminati pasar. Di tengah upaya sabotase tersebut, Rachel datang ke dapur catering dengan wajah pucat, mencoba membujuk Irma untuk mencabut gugatan cerainya demi menjaga nama baik keluarga besar yang mulai mencium aroma keretakan. "Kak, Mas Randy hanya hilaf. Dia janji akan memutuskan hubungan denganku asalkan kau kembali," ucap Rachel dengan suara bergetar, sebuah pengakuan yang justru semakin mempertegas betapa rendahnya moralitas mereka berdua. Irma tidak meledak marah. Ia hanya meletakkan pisau dapurnya dengan tenang, menatap Rachel dengan tatapan iba yang membuat adiknya itu bungkam 1000 bahasa. Ia menyadari bahwa Rachel hanyalah bidak yang digunakan Randy, dan ia tidak akan membiarkan dirinya terseret kembali ke dalam lumpur yang sama. Harry, yang menyadari situasi sulit ini, memberikan dukungan penuh dengan menyediakan pengacara terbaik untuk mengawal proses hukum Irma, sekaligus melindungi bisnis mereka dari serangan eksternal. Kesolidan tim di dapur catering membuat Irma semakin yakin bahwa dunia kuliner adalah tempat ia benar-benar memiliki arti, jauh melampaui sekadar status sebagai istri di rumah mewah yang hampa. Ia mulai menyusun strategi pemasaran baru yang lebih agresif, membuktikan bahwa kualitas rasa akan selalu menang melawan intrik murahan. Irma tahu bahwa setiap langkah maju yang diambil adalah satu paku terakhir untuk peti mati masa lalunya yang kelam, dan ia sudah siap untuk benar-benar bersinar di bawah cahayanya sendiri. Babak penyisihan kompetisi kuliner nasional menjadi panggung pembuktian bagi Irma untuk menunjukkan bahwa talenta yang ia miliki jauh lebih tajam daripada lidah-lidah penuh dusta yang pernah melukainya. Di hadapan juri-juri ternama, ia tampil dengan ketenangan seorang pendekar, mengenakan seragam putih yang bersih tanpa sedikit pun noda, seolah mencerminkan tekadnya untuk memulai lembaran hidup yang murni. Hidangan yang ia presentasikan, sebuah modifikasi modern dari masakan tradisional yang ia beri nama Filosofi Luka, berhasil mencuri perhatian karena keseimbangan rasa pedas dan gurih yang begitu berani, namun tetap elegan. Irma tidak lagi memasak dengan keraguan. Setiap bumbu yang ia ulek dan setiap api yang ia nyalakan adalah manifestasi dari kemarahannya yang telah bertransformasi menjadi gairah seni tingkat tinggi. Harry, yang setia memberikan dukungan moral dari tribun penonton, melihat bagaimana Irma bertransformasi dari seorang wanita yang rapuh menjadi sosok yang mendominasi dapur kompetisi dengan penuh wibawa. Keberhasilan Irma menembus babak final tidak hanya membuat namanya semakin dikenal, tetapi juga memicu reaksi berantai di kehidupan pribadinya yang kilan carut-marut. Randy, yang menyaksikan liputan keberhasilan istrinya di televisi, mulai merasa sangat kerdil di dalam rumah megahnya yang kini terasa sunyi dan dingin tanpa sentuhan tangan Irma. Ia menyadari bahwa Rachel, yang selama ini dianggapnya sebagai penyegaran, hanyalah sosok yang penuh tuntutan dan tidak mampu memberikan kedamaian yang pernah Irma bangun dengan tulus selama bertahun-tahun. Konflik batin kini berpindah ke pihak lawan, di mana Randy mulai sering berselisih paham dengan Rachel karena masalah keuangan yang kian menipis akibat gaya hidup boros sang adik ipar. Irma, di sisi lain, mulai menerima berbagai tawaran kerjasama dari investor kuliner yang tertarik pada visinya yang unik dan autentik.
Ia menyadari bahwa logika keberhasilan jauh lebih manis daripada logika balas dendam yang destruktif. Dan ia memilih untuk mengabaikan segala bentuk gangguan dari masa lalunya. Persiapan menuju final kini menjadi fokus utamanya, di mana ia merencanakan sebuah hidangan yang akan benar-benar menutup pintu masa lalunya dengan cara yang paling terhormat dan gemilang. Penyesalan Randy yang mulai terpancar dari sorot matanya yang redup menjadi racun baru bagi Rachel, yang kini menyadari bahwa posisinya sebagai pengganti Irma hanyalah sebuah fatamorgana yang rapuh. Rachel, yang terbiasa hidup dalam gelimang kemudahan, mulai merasakan tekanan hebat saat Randy tak lagi menatapnya dengan kekaguman, melainkan dengan kekosongan yang menyakitkan. Pertengkaran demi pertengkaran pecah di rumah mewah itu, bukan lagi tentang cinta, melainkan tentang tagihan kartu kredit Rachel yang membengkak dan kerinduan Randy akan kenyamanan masakan rumahan yang dulu selalu tersedia tanpa ia minta. Rachel merasa terancam, bukan hanya oleh kesuksesan kakaknya yang kini menjadi perbincangan publik, tetapi juga oleh bayang-bayang kesempurnaan Irma yang kini justru semakin bersinar setelah ia campakkan. Di sisi lain kota, Irma sedang berada di puncak kreativitasnya, menghabiskan waktu di laboratorium rasa bersama Harry untuk menyempurnakan hidangan finalnya. Ia tak lagi memperdulikan dering ponselnya yang sesekali menampilkan nama Rachel. Ia tahu adiknya itu hanya akan meluapkan kemarahan atau permohonan bantuan yang manipulatif. Fokus Irma adalah pada Simfoni Kebangkitan, sebuah menu penutup yang menggabungkan rasa manis dari madu hutan dengan sedikit sentuhan pahit dari coklat hitam terbaik, melambangkan perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku namun berakhir manis. Harry memperhatikan ketenangan Irma dengan rasa kagum yang tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, sebuah penghormatan kepada wanita yang mampu mengubah reruntuhan hatinya menjadi istana prestasi. Situasi di rumah Randy semakin memburuk ketika ia secara terang-terangan membandingkan Rachel dengan Irma di tengah sebuah perdebatan panas mengenai manajemen rumah tangga. Irma tidak pernah membiarkan kulkas kosong atau rumah sekacau ini, Rachel, bentak Randy. Sebuah kalimat yang menghujam jantung Rachel dan menyadarkannya bahwa ia telah gagal total dalam kompetisi yang ia ciptakan sendiri. Rachel, dalam keputusasaannya, mencoba mencari perhatian dengan mendatangi tempat kompetisi final Irma, berniat untuk menciptakan keributan yang akan mengacaukan konsentrasi sang kakak. Namun, setibanya di sana, ia justru tertegun melihat Irma yang berdiri tegak di bawah sorot lampu panggung, dikelilingi oleh para penggemar dan wartawan. Tampak begitu jauh dan tak terjangkau oleh drama murahan yang ia bawa. Irma melihat sosok Rachel di kejauhan, namun alih-alih merasa terganggu, ia hanya memberikan sebuah senyuman tipis yang penuh dengan kedewasaan. Ia tidak lagi melihat Rachel sebagai ancaman atau pengkhianat, melainkan sebagai seorang gadis muda yang masih terjebak dalam kesalahannya sendiri. Irma membalikan badannya, kembali pada peralatan masaknya yang berkilau, siap untuk memberikan penampilan terbaik dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah saat ia melihat musuhnya jatuh, melainkan saat ia tidak lagi merasakan beban apapun saat melihat mereka. Final kompetisi kuliner ini bukan hanya tentang memperebutkan piala, tetapi tentang bagaimana ia merayakan kebebasan jiwanya yang kini telah benar-benar matang. Kematangan jiwa Irma diuji sepenuhnya, ketika bayangan Rachel yang gelisah di sudut ruangan kompetisi mulai mendekat dengan langkah yang tidak stabil, seolah membawa badai kecemburuan yang siap meledak di tengah keheningan dapur final. Rachel, yang merasa dunianya runtuh karena Randy mulai memuja kembali kemandirian sang kakak, mencoba mencari celah untuk merusak fokus Irma dengan membisikkan kata-kata pedas tentang masa lalu mereka di rumah itu. Namun, Irma tetap bergeming. Jemarinya tetap tenang saat memarut kulit jeruk nipis, aroma segarnya seolah menjadi perisai yang membentengi dirinya dari racun kata-kata sang adik. Ia tidak memberikan panggung sedikit pun bagi drama Rachel, karena baginya, setiap detik di panggung final ini terlalu berharga untuk disia-siakan demi melayani dendam yang sudah ia buang jauh-jauh. Melihat kegagalan taktik verbalnya, Rachel yang kalap sempat mencoba menyenggol meja kerja Irma saat petugas keamanan sedang lengah, namun Harry dengan sigap menghalangi pergerakan itu dengan sebuah tatapan peringatan yang sangat tajam. Harry bukan sekadar rekan bisnis, ia adalah saksi hidup bagaimana Irma merangkak dari puing-puing pengkhianatan hingga mencapai titik ini. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusak momen sakral tersebut. Rachel akhirnya digiring keluar oleh petugas keamanan dengan isak tangis yang memilukan, meninggalkan Irma dalam kesendirian yang penuh dengan konsentrasi tinggi.
Kejadian itu justru menjadi katalisator bagi Irma untuk menyuntikkan seluruh emosinya ke dalam hidangan penutup yang sedang ia susun dengan ketelitian seorang ahli bedah. Waktu terus berjalan, dan aroma coklat hitam yang meleleh mulai berpadu dengan keharuman vanila asli, menciptakan atmosfer yang memikat seluruh juri yang hadir. Irma menyadari bahwa ini adalah klimaks dari seluruh perjuangannya selama berbulan-bulan. Sebuah transisi dari seorang wanita yang hanya dikenal sebagai istri Randy menjadi chef Irma yang memiliki identitas kuat. Saat ia meletakkan piring terakhir di atas meja penjurian, ia merasa seolah-olah seluruh beban sejarah kelamnya ikut terangkat dari pundaknya. Juri ketua, seorang kritikus kuliner yang dikenal sangat dingin, mencicipi sesendok kecil dari hidangan Irma dan terdiam cukup lama, memejamkan mata seolah sedang melakukan perjalanan melalui rasa yang disajikan. Ada rasa syukur di balik rasa pahit ini, Irma. Kamu berhasil menceritakan sebuah perjalanan pulang ke diri sendiri. Ucap juri tersebut dengan nada yang sangat terkesan. Pujian itu menjadi gong penanda bahwa Irma telah berhasil melampaui standar teknis dan menyentuh sisi kemanusiaan melalui masakannya. Di luar gedung, Randy berdiri mematung sambil menatap layar besar yang menyiarkan jalannya kompetisi. Menyadari bahwa wanita hebat yang dulu selalu menunggunya dengan sabar, kini telah terbang sangat tinggi, jauh melampaui jangkauan tangannya yang penuh noda kebohongan. Randy ingin masuk dan memberikan selamat, namun langkahnya terasa berat, karena ia tahu bahwa kehadirannya hanya akan menjadi polusi bagi kesuksesan murni yang sedang dirayakan Irma. Malam itu, pengumuman pemenang dilakukan dengan penuh kemegahan, dan saat nama Irma disebut sebagai juara utama, air mata bahagia akhirnya luruh juga, membasahi pipinya yang kemerahan karena panasnya suhu dapur. Ia memeluk piala emas itu erat-erat, bukan sebagai simbol kemenangan atas Randy atau Rachel, melainkan sebagai simbol kemenangan atas rasa takut dan ketidakberdayaan yang dulu sempat mengurungnya. Harry melangkah maju, memberikan selamat dengan sebuah jabat tangan yang erat, menjanjikan bahwa ini barulah awal dari kemitraan besar yang akan mereka bangun bersama di masa depan. Irma berdiri di podium, menatap lampu-lampu kristal yang berkilauan di langit-langit gedung. Menyadari bahwa ia kini telah benar-benar sukses memperbaiki diri dan menjadi ratu di dunianya sendiri. Kilauan lampu kristal di langit-langit gedung kompetisi seolah memantulkan cahaya masa depan yang cerah bagi Irma. Namun, ia memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke dalam gegap gempita bisnis besar sebelum benar-benar memberikan ruang bagi jiwanya untuk bernafas. Kemenangan itu memang manis, tetapi ia menyadari bahwa piala emas di tangannya hanyalah simbol eksternal. Penyembuhan yang sesungguhnya harus datang dari ketenangan batin yang tidak lagi terusik oleh bayang-bayang masa lalu. Maka, dengan dukungan penuh dari Harry, Irma memutuskan untuk mengambil jeda sejenak, menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menghabiskan waktu di sebuah desa kecil yang asri, tempat ia bisa kembali menyentuh tanah dan mencium aroma rempah langsung dari kebunnya. Di sana, ia tidak lagi memasak untuk penilaian juri atau tuntutan klien, melainkan untuk dirinya sendiri, menemukan kembali kebahagiaan murni dalam setiap takaran garam dan setiap iris bawang yang ia olah di dapur kayu yang sederhana. Selama masa refleksi tersebut, kabar tentang keruntuhan rumah tangga Randy dan Rachel sampai ke telinganya melalui pesan singkat dari seorang kerabat jauh. Namun Irma hanya membacanya dengan tatapan datar, tanpa sedikit pun rasa puas. Ia mendengar bahwa Randy kini harus menjual rumah megah mereka untuk menutupi kerugian bisnis yang diakibatkan oleh kelalaiannya sendiri, sementara Rachel telah pergi meninggalkan kota setelah menyadari bahwa Randy tak lagi memiliki apapun untuk ditawarkan. Karma seolah bekerja dengan caranya sendiri yang sunyi, tanpa perlu campur tangan Irma untuk mempercepat prosesnya. Irma menyadari bahwa memendam kebencian hanya akan mengikatnya pada orang-orang itu lebih lama lagi, jadi ia memutuskan untuk melepaskan segalanya ke udara, membiarkan angin desa membawa pergi sisa-sisa kekecewaan yang pernah hampir menghancurkan hidupnya. Setelah merasa cukup pulih, Irma kembali ke kota dengan energi yang benar-benar baru, siap untuk mewujudkan mimpi besarnya membangun sebuah restoran yang ia beri nama Pawon Pertiwi. Ia tidak ingin restorannya hanya menjadi tempat makan biasa. Ia ingin tempat itu menjadi ruang di mana setiap wanita yang pernah merasa terabaikan bisa menemukan kekuatan kembali melalui hidangan yang penuh nutrisi dan kasih sayang. Harry tetap setia mendampinginya, bukan lagi sebagai instruktur, melainkan sebagai mitra bisnis yang paling ia percayai, membantu mengurus aspek legalitas dan manajemen yang sempat membuat Irma ragu.
Kerjasama mereka yang solid membuahkan hasil luar biasa, di mana Pawon Pertiwi segera menjadi buah bibir karena konsepnya yang hangat dan menu-menunya yang selalu memiliki sentuhan personal dari tangan Irma sendiri. Di hari pembukaan restoran, Irma berdiri di depan pintu kaca yang bening, menatap papan nama kayu yang diukir dengan indah, merasakan sebuah getaran kebanggaan yang belum pernah ia rasakan selama menjadi istri Randy. Ia melihat deretan karangan bunga ucapan selamat yang memenuhi halaman, termasuk satu buket bunga kecil tanpa nama yang ia yakini berasal dari seseorang di masa lalunya yang sedang menyesal. Irma tidak membuang bunga itu, namun ia juga tidak mencarinya. Ia hanya meletakkannya di sudut ruangan yang tidak mencolok. Sebuah pengakuan bahwa masa lalu memang ada, namun tidak lagi memiliki kuasa atas kebahagiaannya saat ini. Tamu-tamu mulai berdatangan, dan aroma masakan Irma kembali memenuhi udara. Kali ini membawa pesan tentang kesuksesan yang diraih melalui kerja keras dan kejujuran hati. Malam itu, saat restoran mulai sepi dan hanya menyisakan dirinya bersama Harry yang sedang merapikan meja kasir, Irma merasa bahwa siklus hidupnya telah mencapai resolusi yang sempurna. Ia telah berhasil membuktikan bahwa pengkhianatan dari orang terdekat bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah dorongan hebat untuk melompat lebih tinggi menuju puncak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Senyumnya kini benar-benar tulus, mencerminkan kedamaian seorang wanita yang telah memenangkan pertempuran melawan rasa sakitnya sendiri. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, namun dengan kompor yang menyala dan bumbu yang siap diolah, Irma siap menghadapi apapun dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Strategi untuk mempertahankan eksistensi Pawon Pertiwi di tengah persaingan yang kian ketat pun mulai Irma susun dengan mengandalkan otentisitas rasa yang tidak bisa ditiru oleh mesin atau produksi massal manapun. Ia menyadari bahwa di era industri yang serba cepat ini, sentuhan tangan manusia dan keikhlasan dalam meracik bumbu adalah kemewahan yang dicari oleh banyak orang yang merindukan kehangatan rumah. Irma mulai mengadakan program meja cerita di restorannya, sebuah konsep di mana para pengunjung tidak hanya datang untuk bersantap, tetapi juga bisa berbagi kisah inspiratif tentang perjuangan hidup mereka, menciptakan sebuah komunitas yang solid dan setia. Harry membantu mengemas konsep ini secara digital, memastikan bahwa pesan moral di balik setiap hidangan Irma tersampaikan luas melalui media sosial, menarik minat para pecinta kuliner yang menghargai nilai di balik sebuah piring. Di tengah kesibukan mengelola restoran yang kian populer, Irma tetap menjaga kualitas bahan bakunya dengan terjun langsung ke pasar-pasar tradisional setiap subuh, menjalin hubungan baik dengan para petani lokal. Kedekatan ini memberikan dimensi baru pada masakannya. Ada rasa syukur yang mengalir dari ladang hingga ke meja saji. Sebuah harmoni yang dirasakan langsung oleh para pelanggan setianya. Sementara itu, sosok Randy dan Rachel kini benar-benar telah menjadi noktah kecil di kejauhan yang tak lagi mengusik radar pikirannya yang penuh dengan inovasi menu baru. Irma belajar bahwa kesuksesan yang berkelanjutan bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal seberapa besar dampak positif yang bisa ia berikan kepada lingkungan sekitarnya melalui bakat yang ia miliki. Setiap malam setelah restoran tutup, Irma sering meluangkan waktu sejenak di area dapur yang kini sudah sangat modern, menyentuh permukaan kompor yang masih hangat dengan rasa syukur yang meluap. Ia teringat betapa dulu ia merasa hampa hanya dengan menunggu kepulangan seseorang yang tidak menghargainya. Dan kini, ia justru dinanti oleh begitu banyak orang yang merayakan karyanya. Transformasi ini menjadi pelajaran berharga bahwa memperbaiki diri adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan. Sebuah proses yang mengubah air mata menjadi prestasi yang membanggakan. Dengan keyakinan yang semakin kokoh, ia menatap jadwal pesanan untuk esok hari, menyadari bahwa ia telah benar-benar berhasil membangun singgasananya sendiri di bidang kuliner yang ia cintai. Jadwal pesanan untuk esok hari yang terpampang di papan tulis dapur menjadi bukti nyata bahwa Pawon Pertiwi bukan lagi sekadar mimpi pelarian, melainkan sebuah institusi rasa yang diakui secara luas. Di tengah kesibukan tersebut, seorang investor besar dari Singapura datang membawa proposal ekspansi ke kancah internasional, menawarkan modal fantastis untuk membuka cabang di beberapa kota besar Asia. Tawaran ini tentu saja menjadi godaan besar yang bisa membuat siapapun silau. Namun Irma menanggapi hal tersebut dengan ketenangan yang telah ia asah selama bertahun-tahun di depan panasnya api kompor.
Ia tidak ingin terburu-buru melepaskan kontrol atas kualitas rasa yang selama ini ia jaga dengan tangan dinginnya, hanya demi mengejar angka pertumbuhan yang cepat, namun berisiko mengaburkan filosofi kejujuran dalam setiap masakannya. Harry mendukung penuh sikap hati-hati Irma, mengingatkannya bahwa kekuatan utama mereka terletak pada kehangatan personal yang tidak bisa diproduksi secara massal oleh sistem korporasi yang kaku. Mereka duduk bersama di pojok restoran yang kini sudah sangat asri, mendiskusikan masa depan dengan logika yang jernih dan hati yang tetap membumi, jauh dari ambisi buta yang dulu pernah menghancurkan Randy. Irma menyadari bahwa kesuksesan sejati adalah ketika ia mampu menjaga integritas diri di tengah gempuran kesempatan yang menggiurkan. Sebuah pelajaran mahal yang ia dapatkan dari pahitnya pengkhianatan masa lalu. Ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut dengan syarat ketat. Ia tetap memegang kendali penuh atas kurasi bumbu dan pelatihan koki, memastikan bahwa setiap cabang nantinya tetap membawa semangat, rasa dari hati. Keputusan ini membawa Pawan Pertiwi melangkah ke level yang lebih tinggi, tanpa harus mengorbankan identitas aslinya sebagai dapur yang penuh empati. Irma merasa bahwa setiap tantangan baru yang datang adalah cara semesta untuk menguji sejauh mana ia telah bertumbuh dari sosok wanita yang dulu mudah rapuh karena cinta yang salah. Kini, ia berdiri tegak bukan hanya sebagai pemilik restoran sukses, melainkan sebagai mentor bagi banyak wanita lain yang ingin bangkit dari keterpurukan melalui jalur kemandirian ekonomi. Cahaya lampu di luar restoran mulai meredup seiring malam yang semakin larut. Namun, cahaya di mata Irma justru semakin terang, memancarkan keyakinan bahwa perjalanan panjangnya baru saja memasuki babak yang paling gemilang. Cahaya yang semakin terang di mata Irma itu akhirnya tumpah menjadi binar kebahagiaan saat malam perayaan ulang tahun pertama Pawon Pertiwi tiba dengan suasana yang begitu hangat dan bersahaja. Restoran itu dihias dengan lampu-lampu kecil yang menciptakan atmosfer magis, menyambut para tamu undangan yang sebagian besar adalah pelanggan setia dan wanita-wanita yang terinspirasi oleh perjalanan hidupnya. Irma berdiri di podium kecil yang diletakkan di tengah taman restoran, mengenakan kebaya modern yang elegan, menatap wajah-wajah yang selama setahun ini telah menjadi saksi bisu atas jatuh bangunnya membangun kerajaan bumbu ini. Di sampingnya, Harry berdiri dengan tatapan bangga yang tak luntur, memberikan kekuatan moral yang selama ini menjadi pilar tersembunyi di balik kesuksesan operasional dapur mereka. Dalam pidato singkatnya, Irma tidak lagi mengungkit detail pengkhianatan yang pernah menghancurkan hatinya, melainkan fokus pada filosofi bahwa setiap bumbu yang pahit pun memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni rasa yang sempurna. Kehidupan seringkali memberi kita bahan baku yang tidak kita inginkan. Namun, di tangan yang penuh kesabaran, bahan itu bisa menjadi hidangan yang paling dicari. Ucap Irma dengan suara yang stabil namun penuh penjiwaan. Pesan ini menyentuh hati banyak hadirin, memberikan secercah harapan bahwa kegagalan hubungan bukanlah titik henti, melainkan titik balik untuk menemukan potensi diri yang lebih dahsyat. Ia menekankan bahwa kesuksesan di bidang kuliner ini adalah buah dari keberanian untuk melepaskan beban masa lalu dan memilih untuk merawat diri sendiri dengan prestasi yang bermanfaat bagi orang banyak. Malam itu ditutup dengan pemotongan tumpang raksasa, yang lauk pauknya ia masak sendiri sebagai bentuk apresiasi tertinggi bagi mereka yang telah mendukungnya dari titik terendah. Irma menyadari bahwa restorannya telah menjadi lebih dari sekedar tempat mencari nafkah. Tempat ini adalah monumen kemenangan bagi seorang wanita yang berani bangkit dari abu kehancuran. Sambil menyesap teh melati hangat di akhir acara, ia melihat ke arah jalanan kota yang sibuk, menyadari bahwa ia telah benar-benar merdeka secara emosional dan finansial. Langkah kakinya yang kini terasa ringan adalah bukti bahwa ia telah sampai pada tujuan yang sesungguhnya, menjadi pribadi yang sukses, mandiri, dan berdamai dengan setiap luka yang pernah singgah di hidupnya. Langkah kaki Irma yang terasa ringan malam itu membawanya menuju balkon atas restoran, tempat di mana riuh rendah suara tamu di bawah terdengar seperti simfoni kemenangan yang menenangkan. Di sana, Harry sudah menunggu dengan 2 cangkir teh hangat, menatap cakrawala kota yang dihiasi lampu-lampu seperti permata yang berserakan. Keheningan di antara mereka bukan lagi canggung, melainkan sebuah bentuk komunikasi yang penuh dengan rasa hormat dan pemahaman mendalam atas perjuangan satu sama lain selama setahun terakhir. Harry meletakkan cangkirnya, lalu menatap Irma dengan binar mata yang jujur,
mengakui bahwa keberhasilan Pawon Pertiwi hanyalah manifestasi fisik dari ketangguhan jiwa Irma yang luar biasa. Kamu sudah sampai, Irma. Bukan hanya sampai di puncak karir, tapi sampai pada dirimu yang sesungguhnya. Ucap Harry dengan nada rendah yang menyejukkan. Irma tersenyum, menyadari bahwa pria di sampingnya ini adalah bumbu pelengkap yang selama ini ia butuhkan. Seseorang yang tidak mencoba menguasainya, melainkan mendukung apinya agar tetap menyala. Ia teringat kembali pada masa-masa di mana ia merasa hampa karena pengkhianatan Randy dan Rachel. Namun kini, rasa sakit itu telah menguap sepenuhnya, menyisakan kebijaksanaan yang matang. Irma menyadari bahwa jika ia tidak pernah hancur, ia mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian untuk membangun fondasi yang sekuat ini di bidang kuliner. Pesan moral yang ingin ia bagikan kepada dunia pun terasa semakin mengkristal dalam benaknya. Bahwa pengkhianatan dari orang terdekat, meski sangat menyakitkan, seringkali merupakan cara semesta untuk memaksa kita keluar dari zona nyaman yang palsu. Kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa besar pembalasan dendam yang kita berikan, melainkan dari seberapa tinggi kita mampu terbang setelah sayap kita dipatahkan. Irma kini tidak lagi menoleh ke belakang dengan amarah, karena ia tahu bahwa Randy dan Rachel telah kehilangan sesuatu yang paling berharga, ketulusannya. Sementara ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih abadi, yaitu harga diri dan kemandirian yang tak tergoyahkan. Cerita ini ditutup dengan pemandangan Irma dan Harry yang berdiri berdampingan, menatap fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur, melambangkan awal dari babak baru yang penuh harapan. Pawon Pertiwi akan terus mengepulkan aroma kejujuran, dan Irma akan terus memasak dengan hati yang luas, membuktikan bahwa seorang wanita yang sukses adalah dia yang mampu membangun istana dari batu-batu yang pernah dilemparkan orang kepadanya. Di bawah langit yang mulai membiru, Irma menarik napas dalam-dalam, merayakan kebebasannya yang utuh, dan siap menyambut hari-hari mendatang dengan rasa syukur yang meluap sebagai ratu di dunianya sendiri.